Coba kita ingat waktu kita kecil dulu, bahasa keseharian kita basa Jawa. Tapi kalau kita baca buku berbahasa Indonesia atau baca koran, kita paham. Padahal koran dan buku itu berbahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu bukan bahasa kita. Bahasa kita mulai kecil, ngomong sama ibu, sama bapaknya basa Jawa, sama dulur-dulur, sama tonggo-tonggo basa Jawa. Tapi kok bisa paham? Baca koran bisa paham, baca buku bahasa Indonesia itu bisa paham. Kok bisa begitu? Harusnya kalau kita paham hal itu, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu harusnya kita aplikasikan juga untuk kita baca kitab yang berbahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa kita. Bahasa Indonesia juga bukan bahasa kita. Hanya saja kita sering berinteraksi dengan bahasa Indonesia meskipun bukan bahasa asli kita. Tapi karena lingkungan kita, waktu sekolah kita juga berbahasa Indonesia sama guru kita, sehingga baca koran itu bisa paham meskipun tanpa kita terjemahkan ke bahasa Jawa. Coba angen-angenen kita, kalau kita baca koran kan tanpa diterjemahkan. Ada kejadian, kecelakaan mobil dan truk misalkan. Ketika kita baca bahasa Indonesia itu kan kita tidak perlu untuk menerjemahkan ke bahasa Jawa. Langsung bahasa Indonesia bisa paham. Lo jadikan hal itu untuk baca kitab juga begitu. Iza kasurat dzunubul abdi ibtalahullahu bil iyali liyaghfiraha lahu. Itu seakan-akan tidak perlu diutawi iki, iku, ingsun, ing dalem. Tidak usah begitu, kiranya langsung paham. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada kiai-kiai yang maknani Jawa utawi iki iku, juga Masya Allah jazallahu ta'ala golongannya ulama-ulama dulu yang membuat teori utawi iki iku sangat bermanfaat bagi santri-santri yang masih kecil, ibtidaiyah atau paling akhir sanawiyah lah. Harusnya santri yang sudah tingkatan aliyah sudah belajar nyapih untuk tidak tergantung terus dengan utawi iki iku, sehingga dia bisa jalan cepat. Nanti baca kitab sekiranya langsung bisa paham maksudnya, langsung terjemahnya, tidak perlu utawi iki iku. Karena kebanyakan meskipun sudah jadi kiai, kalau tergantung dengan utawi iki iku, baca kitab tidak bisa paham sebelum diutawi iki ikukan dulu, sehingga perkembangan dia baca kitab lambat. Kitab yang 100 halaman tanpa dimaknai Jawa itu bisa khatam seminggu 2 minggu. Tapi karena dimaknai Jawa, maknanya butuh waktu, terjemahkannya butuh waktu, memberi paham kepada santri butuh waktu, sehingga tidak cukup setahun. Padahal mestinya 2 bulan sudah khatam. Ibarat anak kecil yang belajar sepeda pancal, sepeda ontel itu. Anak kecil yang belajar sepeda ontel, sepeda ini aslinya 2 roda. Tapi sama orang tuanya direkayasa, dikerena supaya ada roda kecil di kanan kirinya, sehingga rodanya jadi 4. Nah, anak kecil sepedaan tidak bisa terjatuh karena ada 2 roda di kanan dan kiri. Lah, apakah orang tua akan tetap membiarkan anaknya pakai sepeda yang itu? Biarkan sampai dewasa. Anaknya ini umur 3 tahun pakai sepeda itu. Nanti dibiarkan umur 6 tahun masih tetap sepeda itu. Koncone sepeda roda 2 semua, anaknya tetap roda 4. Kan tidak mungkin. Bisa saja tetap pakai roda itu, tapi ketika balapan ambil koncone nanti ketinggalan dia, karena menggoknya tidak bisa bebas kalau rodanya roda 4. Sehingga orang tua mengajari anaknya bersepeda ini, pada saatnya roda kecil itu akan dilepas. Lah begitu juga yang digariskan atau yang diajarkan oleh kiai-kiai dulu. Kita ini wong Jawa, tidak bisa memahami bahasa Arab secara langsung, sehingga sama kiai kuno dikasih utawi iki iku. Nah, utawi iki iku ini ibarat roda kecil bagi anak kecil yang belajar sepeda. Pada saatnya utawi iki iku ini harus dilepas. Kenapa kok kita tidak bisa sik kudu utawi iki iku? Karena kita tidak mau nyapih, tidak mau dilatih untuk latihan. Harusnya harus dilatih. Tidak perlu utawi, tidak perlu iku, sehingga untuk pengajaran lebih cepat, untuk menerangkan baca kitab juga lebih cepat. Tapi untuk yang masih kecil, yang ibtidaiyah, yang sanawiyah, tetap menggunakan teorinya kiai-kiai zaman dulu.
Tapi ada yang fanatik. Kita ini harus tetap mempertahankan utawi iki iku karena ini tinggalan ulama salaf. Karena ini mengandung barokah. Loh, justru yang lebih salaf lagi tidak pakai itu. Karena itu kan baru sebenarnya. Ada utawi itu baru. Yang lebih salaf lagi tidak ada. Kanjeng Nabi ya tidak pakai itu. Sahabat tidak pakai itu. Golongannya Imam Syafi'i, Imam Malik tidak pakai itu. Imam Ghazali tidak pakai itu. Imam Nawawi tidak pakai itu. Hanya ulama Jawa yang baru-baru ini sebenarnya. Bukan salaf yang dulu. Tapi kita menghormati, kita menghargai. Masya Allah, saya sendiri dulu belajarnya juga barokahnya utawi iki iku. Tapi jangan dijadikan utawi iki iku itu sebagai hambatan kita untuk mempercepat proses pembelajaran kita. Sehingga belajarnya bisa lebih cepat.